Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca berita tentang timnas U17 dari bola.net yang ditulis oleh Dimas Ardi Prasetya tanggal 5 November 1759 tadi sore, dengan judul PR Timnas Indonesia U17 usai dibekap Zambia, mudah kehilangan bola dan finishing harus dibenahi. Coba kita lihat beritanya. Bola.net, Timnas Indonesia U17 dipaksa mengakui keunggulan timnas Zambia U17 di pentas Piala Dunia U17 2025 Selasa 4 November 2025 malam tadi hingga tengah malam. Melewati tengah malam malah, timnas Indonesia U17 menjalani laga perdananya di grup H dengan menantang Zambia U17 di Aspirazon Alarayan lapangan 7. Tidak salah, wakil Afrika itu sempat mencetak gol kilat, namun untungnya dianulir karena offset. Indonesia kemudian bisa mencetak gol pertama melalui Sahabi Goli. Sayangnya mereka tak bisa mempertahankan keunggulan. Zambia membalas tak hanya 1 tapi 3 gol sekaligus. Pada akhirnya Indonesia takluk dengan skor 1-3 di laga tersebut. Dari pertandingan ini berikut PR yang dikerjakan timnas U17 agar bisa tampil lebih baik di laga berikutnya. Panaskan mesin sejak awal. Menurut kami, mesin sudah panas sejak awal. Itu dibuktikan dengan penguasaan bola kita di 20 menit pertandingan pertama hingga bisa menciptakan gol. Tetapi begitu konsentrasi menurun, fisik menurun, Zambia melakukan counter strategi sehingga Indonesia timnas U17 tidak tahu harus apa yang harus dilakukan, karena maklum kita harus memahami bahwa mereka masih junior. Semua mereka mengikuti arahan pelatih. Bahkan setelah gol Nova Arianto cepat memberikan instruksi, kita lihat di layar dengan papan yang menunjukkan strategi. Namun setelah itu akhirnya kita kebobolan dari sisi sebelah kanan serangan Zambia atau sebelah kiri pertahanan kita, yaitu sebelahnya Matthew Baker. Saya ingat gol kedua itu terlambat Matthew Baker untuk turun, dan di gol pertama itu kelengahan dari lini tengah. Dari hampir mirip posisinya. Jadi itu harus dibenahi oleh Coach Nova nanti di pertandingan melawan Brasil. Namun lawan yang kita hadapi ini baru saja membantai Honduras 7-0. Jadi ini pekerjaan berat. Walaupun berat seperti ini, ya mudah-mudahan adik-adik kita masih bisa memberikan perlawanan, minimal mendapatkan hasil draw nanti di fixture 2 atau pertandingan kedua. Terlalu mudah kehilangan bola. Ya, ini tadi. Di pertandingan ini timnas U17 tampak terlalu mudah kehilangan bola. Penyebabnya pun cukup beragam. Di antaranya kontrol bola yang kurang cermat, kemudian juga karena salah umpan. Ya, saya menghitung lebih dari 10 kali salah umpan. Nampaknya pemain timnas U17 seperti takut memegang bola terlalu lama. Berbeda dengan apa yang mereka lakukan di uji coba sebelumnya. Mereka kurang pede untuk menahan bola lebih lama agar bisa teman-teman bisa membuka ruang dan mereka bisa mengoper dengan baik, sehingga umpan bisa sukses 90% atau 85% minimal. Ini umpan terkadang memang di antara kedua pemain atau kadang memang ke lawan. Asal pergi aja bola dari adik-adik itu. Tapi kita jangan membuli ataupun merendahkan mereka. Mereka sudah berusaha karena memang lawan secara fisik lebih kuat, lebih tahan terhadap panas. Dan saya melihat salah satu penyebabnya adalah cuaca, keringat. Itu juga yang membuat Matthew Baker mungkin lengah dan konsentrasinya menurun serta kehilangan kecepatannya. Hal yang terakhir ini berakibat fatal. 2 operan salah dari skuad Garuda Muda langsung dihukum oleh pemain Zambia U17 menjadi gol. Betul itu yang tadi. Kesalahan yang mendasar itu wajib dieliminasi di laga berikutnya, apalagi lawan mereka adalah raksasa sepak bola dunia Brasil. Itu yang disampaikan tadi.
pertahanan di sisi kiri perlu diperkuat ya. Di sisi kiri timnas Indonesia ya Matthew Baker di situ salah satu. Tapi pemain yang setara dengan Matthew Baker yang selama ini nampaknya ya, tapi kita tidak tahulah apa yang akan dilakukan oleh Coach Noppa. Mudah-mudahan memperkuat atau membiarkan gelandang yang sebelah kiri membantu Matthew Baker, tidak terlalu fokus untuk melakukan serangan seperti babak pertama, sehingga ketika kita diserang Matthew Baker udah ada backup. Kemudian posisi gelandang jaraknya jangan terlalu jauh sehingga menyulitkan kawan untuk memberikan umpan atau operan. Nampaknya hanya itu kesalahan yang paling elementer, ketidakpedean dan begitu kerasnya Zambia bermain. Timnas U17 ini belum terbiasa. Memang di lawan uji coba kita ada melawan Pantai Gading, tetapi mereka juga menjaga fisik pemainnya dan tidak akan habis-habisan seperti apa yang dilakukan oleh Zambia. Dan tipe permainannya berbeda dikit. Pantai Gading ini permainannya lebih stylish seperti layaknya Honduras atau Brazil. Permainan mereka lebih modern gitulah, lebih, karena malah Pantai Gading selama ini banyak melahirkan pemain-pemain yang seperti Didier Drogba. Sepak bola mereka lebih maju lah sedikit daripada Zambia. Sebenarnya Zambia ini adalah debut mereka juga di U17 dengan persiapan yang minim. Namun bakat mereka, fisik mereka lebih tahan sehingga mereka menghukum timnas U17. 2 dari 3 gol tercipta dari serangan mereka di area yang tadi. Di gol pertama mereka mengekspos dengan melakukan umpan panjang ke belakang pertahanan Indonesia. Nah, ini biasanya yang dilakukan Sintayong ke lawan. Nah, kita diserang melalui seperti ini juga, sama dengan senior kemarin. Gol ketiga juga berasal dari sisi tersebut. Tuh, nampak tertinggal. Finishing perlu diasah. Nurun mainnya. Sayap kanan timnas yaitu tak lama setelah Mirsa Pijatullah kemudian berhadapan dengan kiper Zambia U17. Sayangnya eksekusi buruk. Bola yang ditendang melaju tak terlalu keras dan mengarah ke kiper. Mirsa kemudian mendapat peluang lagi. Kali ini ya sedikit terlalu lama menguasai bola sehingga kemungkinan bek lawan melakukan capuan. Epandra Florasta juga dapat peluang untuk cetak gol. Jelang babak kedua berakhir dia masuk kotak penalti dari antisipasi rekan dan melepaskan tembakan, sayangnya mudah saja diantisipasi kiper. Saya hitung sebetulnya harusnya 3-3. Kalau kita beruntung ada penalti yang seharusnya disahkan. Anda tahu apa yang disampaikan pelatih Brazil. Yang kedua, tendangan dari Epandra kalau tidak salah mengenai Mistar. Itu kiper sudah tidak dapat bola lagi. 2 inci saja di bawah itu bola akan menghujam jatuh ke tengah gawang. Itu akan menjadi gol spektakuler kalau seandainya kita beruntung. Tetapi sepak bola ya begitu. Kalau permainan, yakinlah adik-adik kita tidak kalah. Permainan mereka indah, tetapi kurang pede karena mungkin pertama cuaca panas sehingga mempengaruhi fisik dan konsentrasi. Yang kedua, permainan dari Zambia ini adalah main yang gaya medan, main rap-rap istilahnya. Jangan coba-coba menahan bola lebih lama, mereka akan gegen pressing. 2-3 bahkan pemain akan mengepung pemain timnas sehingga kesulitan untuk mengoper bola. Itu juga menyebabkan asal tendang saja, terkadang ditendang jauh tetapi yang dapat ya pemain mereka lagi karena mereka unggul dari segi fisik. Itu yang harus kita maklumi.
dan untuk menjadi bahan pembenahan di pertandingan berikutnya oleh Coach Nova. Demikian kawan-kawan, berita kecebatakan berita sebagian tadi dari bola.net PR Timnas Indonesia 17 usai di backup Zambia. Mudah kehilangan bola dan finishing harus dibenahi, yaitu PR-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurang kami maaf. Kita sudahi. Dukung PSSI, dukung Timnas 17. Bravo DSP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.